Welcome to After Podcast, ngobrol random tapi asik. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang wah banget, tentunya sesuai dengan kenyataan kita saat ini. Bener banget sih mas, apalagi waktu kecil kita banyak cita-cita ya, seperti mau jadi polisi, tentara, atau mungkin superhero. Nah, pada kenyataannya, apa yang kita cita-citakan waktu kecil itu nggak sesuai mas sama kenyataan kita saat ini. Setuju sih mas. Ya, episode kali ini kita akan bahas tentang cita-cita versus realita. Ngomongin cita-cita versus realita, ada nggak sih mas cara untuk menggapai cita-cita waktu kita kecil? Atau kita berdamai mas ya dengan kenyataan kita. Nah, buat kamu yang masih galau dalam fase ini, yang masih bingung antara cita-cita kamu versus realita kamu, tetap stay tune di channel ini karena di episode 5 kali ini kita akan mengulik tuntas tentang cita-cita versus realita. Siapin kopi dan makanan cemilanmu, kita mulai obrolan hari ini. Kita bicara dan tertawa After Podcast buka dunia Kegilaan mengulik realita After Podcast untuk kita semua Kita semua Oke men, kembali lagi bersama saya Denio. Dan saya Udin Penyok. Jangan lupa subscribe channel ini di After Podcast. Dan jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih. Oke, masuk. Oke nih mas, untuk ngobrolin tema kita hari ini ya, kita ngobrolin cita-cita versus realita. Sebelum kita ngobrolin panjang tentang topik kita hari ini, kita bahasnya meluas ya. Jadi nggak cuma kita bahas cita-cita yang umum-umum aja, atau mungkin sama realita kita yang umum aja, tapi cita-cita yang kita bahas kali ini itu bisa nyampe ke berbagai aspek, ya kan? Atau mungkin tentang emang relate kehidupannya kita, yaitu di masalah kerjaan, atau mungkin emang impian-impian kita pengen liburan, atau juga masalah tentang asmara kita juga. Modelnya kayak gitu kan. Bener sih mas. Nah, ngomongin kayak aspek kayak gitu, kalau waktu kecil Mas Penyok punya nggak sih kayak cita-cita yang emang diimpikan banget, tapi waktu sekarang ini cita-cita itu udah gak jadi impian kamu sama sekali gitu loh. Punya sih mas, waktu kecil saya punya cita-cita itu mau jadi dokter, dan akhirnya mungkin udah gak bisa sih mas sekarang. Kenapa tuh mas? Karena realitanya sih mas. Berarti emang waktu kecil kamu mau jadi dokter, Iya. terus tapi kamu nggak suka ilmu IPA sama sekali atau sains sama sekali kayak gitu? Sebenarnya tuh saya suka sih mas, tapi saya itu kadang disadarkan itu karena kemampuan saya sendiri mas. Contohnya saya kan pernah nunggak nih mas, nggak naik kelas. Mungkin disebabkan karena itu saya mungkin sudah mulai hilang cita-cita dari situ sih mas kayaknya. Oke, berarti yang awalnya jadi pengen jadi dokter sekarang jadi apa adanya aja. penjaga warung. Jauh banget. Oke. Kalau Mas Denio punya nggak sih Ada cita-cita mas, waktu ada. kecil itu? Aku ingat dulu ya. Aku tuh waktu kecil suka banget mas sama pesawat, ya kan. Berhubung ayahku itu juga sebagai seorang driver kan, seorang driver kan. Jadi masinis. Kayak pesawat cita-cita masinis. Emang pengen jadi pilot sih mas. Pengen banget, wah kayaknya pengen banget nih jadi pilot, nerbangin pesawat gitu kan, wah asik gitu bakalannya. Cuman ya setelah masuk fase SMP itu cita-citanya udah berubah dan harusnya kan kalau jadi pilot kan SMA-nya juga harus kejuruan juga kan, kejuruan yang ke pilot-pilot juga Iya kan sih, ya gitu Mas. kan. Itu aku nggak tahu mas, itu sekolah yang berurusan sama pilot gimana aku nggak tahu, dan akhirnya ya
Akhirnya waktu SMA masuknya ke sekolah IT, dan saat itu juga berubah, yang tadinya pengen jadi pilot terus jadi ahli IT aja, modelnya kayak gitu. Gitu Itu waktu SMA tapi lo ya, modelnya kayak gitu. Itu kesampaian nggak Mas jadi ahli? Enggak. Enggak sampean juga. Enggak sampean juga. Ya kan tadi aku bahas kan, itu waktu SMA kan. Waktu SMA jadi ahli IT, terus habis itu kuliah. Ya kan? Dan waktu mau kuliah pun juga, sempat tanya sama kakak, "Mas, aku mau kuliah. Tapi aku sukanya IT. Tapi aku tanya sama kakakku, kira-kira IT itu masih dibutuhin nggak ya untuk tahun-tahun berikutnya setelah aku kuliah nanti?" Kakakku cuma jawab, "Dek, kamu itu punya bakat dari orang tuamu. Itu sebagai penjual atau mungkin sebagai seller. Sama kayak kamu penjaga toko. Karena aku dari kecil emang udah disuruh jaga toko. Iya. Bedanya tokoku lebih besar mungkin ya. Betul kayak gitu kan. Terus kakakku bilang, daripada kamu cuman ahli IT yang kerja cuma gitu-gitu aja, kamu mending ngambil jurusan manajemen bisnis." Dan akhirnya, tahu akhirnya dia apa sekarang? Akhirnya ambil jurusan apa itu Mas? Salesman. Jadi kerjaanku sekarang cuma jadi belantik, Mas. Oh, alah. Berarti barang mati lah. Iya, berarti barang mati. Jadi istilahnya aku jual apa aja ya kan. Oh. Manajemen yang emang sekarang jual handphone, jual rumah, properti, mobil atau apapun, semua bisa aku jual. Termasuk kalau kamu tak jual juga bisa, Mas. Waduh. Kasus human trafficking atau perdagangan orang di Indonesia hingga kini terus. Nah, sekarang waktu Mas Udin kepikiran jadi dokter itu, dan waktu kecil pengen jadi dokter, itu emang kebayang mau jadi dokter itu gara-gara gajinya banyak atau emang cuman keren-kerenan aja nih? Nah, kalau saya itu mau jadi dokter karena waktu kecil tuh saya sering mengenal itu orang-orang yang sakit tapi tidak bisa berobat itu loh Mas, karena Oh, kamu kasihan ya, duit, kamu kasihan ya. Kuliah juga nih. Mulia. Jadi saya mau jadi dokter agar saya tuh bisa menyembuhkan orang-orang yang masih ada kekurangannya kayak gitu. Oke, berarti Tapi ya realitanya ya nggak kesampaian. berarti kayak dokter tanpa pamrih gitu ya? Iya sih Mas, kayak gitu sih. Soalnya kan dulu kan banyak sinetron kayak gitu tuh Mas. Jadi kan mungkin dari situ saya mempunyai semangat dari situ. Gak cepet duit dong, Mas. Ya kan yang penting kan kita hidup sosialisasi sih Mas. Oh, sosialisasi, oke. Terus kalau cita-cita yang emang terpikirkan setelah jadi dokter, terus yang emang apa namanya sesuai kayak, oh aku mau jadi ini nih, soalnya emang gajinya banyak, itu ada nggak sih? Ya ada sih Mas. Apa Itu kan Mas, setelah jadi waktu dokter? SD kan saya punya cita-cita jadi dokter itu. Sempat itu kelas 1 saya dapat nilai IPA itu 100. Wow, IPA. Tapi kelas 2 sama kelas 3 itu ada kenakalan, terus habis itu saya nunggak. Dan setelah itu SD sudah selesai, kelas 6 SMP-nya saya punya cita-cita lagi Mas. Mau jadi apa itu pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran Oh, Mas. sama-sama gak dapat duit ya. Podo ora entuk duit iki modele ngono Nah, ki. soalnya Mas, jiwa sosialku gede Mas. Wis. Oke, berarti Mas Penyo itu termasuk orang yang mempunyai cita-cita tapi gak make sense sama emang reward yang didapetin Iya, gitu ya. Soalnya mungkin belum mengenal atau belum mengerti tentang di situ sih Mas, kayak mau jadi orang kaya atau mempunyai pasangan yang cantik, belum kepikiran sih Mas, maunya bantu orang lah, itulah mungkin jadi kayak gitu. Kalau aku sih emang waktu jadi pilot mikirnya emang pasti pilot duitnya banyak, Mas. Karena ada beberapa saudara yang jadi pilot kan emang sekarang hidupnya enak, punya Bener mobil sih, Mas. bagus Bener, kayak gitu bener, kan. Tapi setelah melihat kenyataannya aku SMA di sekolah yang salah dan nggak ada perkuliahan yang di jurusan penerbangan juga, itu hilang. Dan baik lagi ketika kenapa kok aku milih di dunia IT waktu itu, karena emang di tahun 2010 itu IT emang lagi in banget. Bener-bener IT lagi in banget. Semua lowongan pekerjaan itu yang dicarikan adalah lulusan teknik komputer dan jaringan. Bener sih Mas. Atau mungkin desain grafis, atau Iya. mungkin bisa dibilang kayak ya yang berhubungan sama komputer lah. Tapi
impian tuh terpatahkan gara-gara kakakku yang emang lulusan teknik informatika matematika di Aprin, modelnya kayak gitu kan. Teknik matematika dan informatika itu pada kenyataannya dia malah di bagian kesehatan sekarang, jadi nggak nyambung juga. Oh. Modelnya kayak gitu. Nah, sebabnya apa ya Mas kayak gitu ya Mas ya? Ya kalau kita ngomong sebabnya ya nggak ada sebabnya sih Mas. Itu kan jadi istilahnya kayak gimana yo? Aku yang emang pengen punya cita-cita A atau pengen jadi pilot, nggak kesampaian nih, nggak kesampaian. Terus di SMA aku udah mikir cita-cita yang emang bisa bikin aku kaya itu apa, dan ternyata kakakku nyuruh aku buat jadi marketing. Ya udah, aku jadi marketing aja, modelnya sih kayak gitu. Mas Dedio kan waktu itu kan sudah jadi sales nih. Self reward-nya gajian pertama buat apa ya Masnya kalau boleh tahu? Maksudnya ngomongin kayak cita-cita juga ya. Iya. Jadi kayak waktu aku gaji pertama itu aku Mau beli pengen apa beli aja apa kayak gitu. gitu kan. Terus kesampaian apa enggak kayak gitu. Oke. Untuk kerja pertama itu ngomongin jadi sales berarti pertama kali aku di Oppo. Pertama kali di Oppo. Itu aku gajian harapannya sih awalan langsung dapat dijanjiin kan gaji 4 juta, Mas. Nah, dari gaji 4 juta itu aku udah kepikiran nih, 4 juta bisa yang 2 juta bisa buat aku tabung dulu karena emang waktu itu aku pengen banget beli mobil. Mau DP mobil lah, kayak gitu kan. Atau mungkin beli mobil bekas tapi yang cash. Nah, tapi waktu pada kenyataannya, aku tuh nggak tahu ternyata di perusahaan yang emang aku ikutin pertama itu ada trainingnya juga. Dan gajinya tuh cuma dapat gaji 2 juta. Nah, dari 4 juta cuma dapat 2 juta dan itu aku tinggal di luar kota di Pati. Etnis yang tadinya aku berharap bisa punya tabungan 2 juta, ya kan? 2 juta ini habis cuman buat apa ya? Bayar kos 300.000. Jadi kayak gitu. Terus sisa 1,5 ya udah buat hidup sehari-hari ya. Alhasil aku sampai 3 bulan ke depan melongo, Mas. Gak ada tabungan itu Mas? Ya belum ada tabungan karena emang fase awal kan emang masih training. Modelnya sih kayak gitu. Kalau kamu juga ada nggak sih kalau emang self reward pertama yang emang kamu pengenin, kamu dapetin di gaji pertama, kamu pengen beli apa tapi nggak langsung keturutan juga di di gaji pertama kamu? Nah, kalau dulu tuh saya kerja di pabrik ya Mas ya. Karena saya lulusan SMK dan saya dikenalkan orang di pabrik itu, habis itu saya kerja di situ. Dan gaji pertama saya itu buat beli, kan saya kan kerjanya deket rumah Mas ya, masih di rumah, jadi hidup sama orang tua ya. Jadi gaji pertama saya itu saya kira itu gajinya ya sekitaran 2.500.000 lah Mas. Tapi ternyata saat kerja itu ada modelnya itu kayak gaji sementara itu loh. Gaji training. Ya. Sama Gaji kayak tadi kan training kan. Itu jumlahnya 1.500.000 Mas. Berarti miss 500.000 ya dari yang emang kamu dapetin ya. Terus Habis itu saya kan nggak pernah Mas ya belum pernah megang uang sebesar itu buat saya ya. Jadi mungkin pada saat itu tuh saya uangnya lebih ke 1.500.000 itu 500-nya buat orang tua. Habis itu 1 jutanya 1 jutanya itu yang 500 buat saya, yang 500 itu minta tolong orang tua buat apa gitu loh, bingung. oh cukup itu. Berarti kamu cuma hidup sebulan pakai uang 500.000 cukup? Cukup. Soalnya kan saat itu kan mungkin saya belum pernah megang uang banyak ya Mas ya. Mungkin dari situ saya belinya mungkin jajan-jajannya yang murah-murah. Oke, ya make sense sih. Jadi emang dari awal dia bahas cita-cita yang emang jadi dokter, pemadam kebakaran. Yang emang nggak ada duitnya tadi ya, aku bilang ya, dokter yang tanpa pamrih, pemadam kebakaran yang emang keren aja gara-gara madamin api ya itu. Oh ya, make sense 500.000 kan cukup. Oke. Nah, tadi kan masalah kerjaan nih. Pasti Mas Penyok juga punya dong selain kerjaan cita-cita tentang masalah pasangan hidup. Kalau itu Paling nggak pacar lah. Paling nggak pacar Nah. lah. Kamu punya nggak sih kayak bayangan? Aku pengen punya pacar yang gitu atau yang Itu mungkin yang cita-cita loh. itu kan cita-cita.
Tapi ki waktu itu ki kan di pabrik saya kan sekelilingnya tuh orang-orang yang punya suami buat wanita ya, punya suami yang laki-laki sudah Tua-tua punya kabeh, Mas? tua-tua kabeh, Mas. Sing enom ra ono. Si enom paling umurnya sekitaran 23 ke bawah lah mungkin ada. Oh. Tapi kan kebanyakan banyak yang suami istri, jadi nggak ada pandangan buat cewek di situ, Mas, di pabrik saya. Soalnya itu mau tua-tua dan sudah punya bojo. Kok Masa aneh yo? ya? Perasaan di pabrik itu harusnya ceweknya banyak loh. Nah, Tergantung pabriknya juga. Loh enggak, tapi kan kalau di pabrik kan banyak kayak lulusan SMA yang kerja di pabrik dan itu masih muda-muda. Itu Nah. itu pabriknya tua semua. pabriknya tua, Mas. Soalnya itu pabrik itu tuh sudah lama, Mas. Dari ayah apa ki bapakku kerja sana itu Mas sudah ada. Oh, berarti kamu expect juga nih. Kamu nggak langsung jadi kayak pengen punya pasangan yang model tante-tante gitu. Nah. Nggak punya kepikiran gitu juga nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Oh, nggak ada ya. Oh, kirain kamu kumpul sama cewek-cewek yang tua-tua terus kamu langsung punya fetish. Wah, kayaknya ini dapet cewek yang usianya lebih dewasa dari aku, enak nih. Atau malah dimomong gitu. Enggak. Enggak sih, Mas. Nah, Oh, ini enggak. ada cerita nih, Mas. Oh, cerita. Temanku itu kan bujang, Mas ya. Di sana belum punya pacar tau. Dia itu kerja ning kono niku wis suwe, Mas. Lah, habis itu dia kan sudah lama di situ kan nggak punya pacar nih. Akhirnya dia deketin cewek yang udah punya suami. Nah, sempat ada masalah sih, Mas, karena kan salah toh, Mas. Masa yo wong bujang nyedeki bojone wong toh, Mas. Asik Terus- tuh Mas malahan, Mas. Nah, tapi yo salah toh, Mas. Yo asik-asik, tapi kan salah yo itu mau kalau konangan itu toh. Dan akhirnya konangan, Mas. Kenangan. Sempat geger tuh, Mas, di pabrik itu. Wah, kocaknya itu hari habis ada masalah itu, hari selanjutnya itu temanku bisa mukanya biasa aja loh, masih gandengan tangan sama pasangan itu. Nggak ada dipermasalahin loh, Mas. Padahal wis dikonangi loh, Mas. Yang Wis sejak dikonangi, ya. Jadi Ya itu Mas. mungkin gara-gara ceweknya juga mau ya Mas yo. Nah, yo piye meneh, Mas, wong temanku yo bagus, Heeh. saya Joko itu. Wong terus? dibojo kan rata-rata pengen Ceweknya hal mungkin, baru, ceweknya mungkin yang apa namanya yang emang ngejar banget. Jadi mungkin setelah dia ketahuan tadi itu, istilahnya ceweknya bilang udahlah, gak usah dipikirin ya kan. Yang penting kan itu cuman berantem antar cowok biasa aja. Yang penting kita masih barengan aja kan gitu kan sih. Yang penting Iya, cita-cita kita tercapai. Nah, jadi kayak gitu. Ya, oke. Mas Denio punya cita-cita pasangan sebagaimana ya, Mas ya? Mau maksudnya punya dapet cewek yang gimana gitu, waktu cita-citanya. Cita-citanya. Nah, kalau buat masalah ini, alhamdulillah sih. Alhamdulillah, apa yang aku cita-citakan masalah cewek, itu pasti selalu make sense atau mungkin keturutan, ya kan. Ya gimana ya, meskipun udah tua bentuknya kayak gini, cuman waktu muda udah dibahas di episode sebelumnya kan aku juga bad boy banget kan, modelnya kan kayak gitu. Jadi, yo iya aja. Pandanganku, aku kalau mau punya cewek pasti yang tentunya yang cantik itu wajib. Oh. Cantik itu wajib. Terus putih kalau enggak Chinese. Kayak gitu. Aku jadi setiap punya pacar itu pasti bisa dibilang pacarku tadi itu atau mungkin cewekku itu jadi kayak apa ya? Pusat perhatian atau mungkin teman-temanku jadi kayak ngerasa wah pacarnya Denio. Primadona. Iya, pacarnya Denio. Masuk ini modelnya kayak gitu. Jadi dan akhirnya kesampaian terus. Jadi nggak pernah dapet cewek yang zong. Dan sampai sekarang pun aku punya istri pun juga mungkin teman-teman pada lihat juga ya istriku bentuknya gimana ya. Nanti boleh di-spill. Nanti boleh di-spill sedikit fotonya. Ting. Ya. Udah sebentar aja, ya kan? Suaminya lu udah deketin lu. Ya kan? Meskipun cewek aku sekarang ini nggak ada keturunan Chinese-nya, tapi dia termasuk putih, ya kan? Terus juga cantik juga dan body goal sih. Cari takul buat Mas Denio Iya, ya. jadi expect sesuai lah modelnya kayak Oh, gitu. gitu. Kalau kamu nggak ada ya? Kalau saya tuh Alah, punya sih, Mas. pacar aja nggak pernah kok kamu kok. Tidak kondangan wis dianggap pacaran kok. Soalnya itu saya orangnya minderan loh, Mas. Mindernya dalam arti kayak wah belum bisa kayak pacaran karo aku ketone belum bisa membahagiain tuh loh, Mas. Mindernya di situ. Kalau mempunyai
apa ini pandangan wanita harus bagaimana mesti ya punya toh Mas. Wong saya normal kok. Contohnya kayak saya nih atau mungkin penonton ya atau mungkin kamu yang lihat suka sama orang cewek yang badannya kayak gimana atau yang gemuk atau yang gemuknya yang atas doang atau yang gemuknya bawah doang gitulah. Mesti saya punya toh Mas kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kayak nemuin sesuatu yang zong? Jadi kayak kita kan pasti kan kalau namanya kenalan sama cewek kan nggak mungkin langsung kenalan langsung kan? Sih Mas. Dan kita pasti lihatnya kan dari sosial medianya Iya, kan, benar nggak sih? apalagi Di Facebook, Instagram, atau waktu zaman dulu itu Friendster lah. Waktu zaman itu Friendster. Kita dapat link atau mungkin dapat apa namanya profil dari cewek tersebut tuh di Facebook. Wah, cantik banget. Cantik banget ya kan. Dan waktu itu masih terkenalnya filter B612. Ya, benar sih Mas. Ya kan B612 dulu ya gitu kan. Nah, kita udah dapat bayangan nih, wah ini cewek yang emang aku mau deketin pasti A1, cantik banget. Tapi waktu ketemu, zong Mas. Nah, pernah nggak? Pernah sih Mas saya. Pernah kayak gitu? Pernah. Coba spill mas. Nah, kan gini toh Mas awalnya cerita. Kan saya itu kan kerja, dikenalin sama temen saya yang udah punya istri. Ini ono koncoku iki, apa iki koncone bojoku, saya enom. Wongnya ayu, sepil toh Mas, mukai. Wah, iya aku tertarik toh Mas. Karena tapi walaupun udah tua tapi tertariknya karena nah itu bodinya itu loh Mas. Saya gas toh Mas ketemu toh. Saat kita temanku ngejak ketemuan di Mujil kayaknya Mas, di Mujil. Tapi temanku nggak bisa datang. Nggak bisa datang nemenin aku. Itu pun ceweknya juga, ceweknya bisa datang tapi nggak sama istrinya temanku itu loh. Terus akhirnya ketemuan toh Mas orang dua toh. Dan kasih nomor WA-nya juga lah kan. Sudah sempat kontekan. Di foto profilnya kan cantik toh. Dia tuh pakai baju warna biru. Oke, baju warna biru. Warna biru di bawah with crescent. Nah, saat aku ke sana, saya tuh lihat Mas dari jauh. Wah, kayaknya itu orangnya itu loh Mas. Wah. Awake yo saka masuk lho. Gitar Spanyol banget ya, gitar Spanyol banget ya. Kan aku go helm tuh Mas. Heeh. Go helm, aku muter, ini kan di Ucil kan ada kayak kolam besar toh Mas. Kan dari sini kan maksudnya kan bentuk kolam gini kan maksudnya gini muter dulu tuh harus itu. Nah, terus akhirnya tak samperin muter gitu dan deket-deket lah kok seremnya apa mungkin karena nggak kena berteduh ya Mas ya, nggak kena cahaya mungkin jadi kulitnya hitam loh Mas. Nah, saya samperin, saya mau deket, saya buka helm Mas. Buka helm, kok elek. Wongnya sudah mati aku Mas, aku tok ngidu Mas. Maaf ya kalau orangnya nonton. Jancuk. Bangsat ini orang. Sama batin pahit ngono Mas. Terus habis itu tak marahin teman-temanku toh. Wah, sing genah we. Lah terus ceweknya kan itu kamu WA-an sama ceweknya kan? Udah langsung tak blokir toh Mas. Kamu nggak bilang, Mbak, nggak jadi apa gimana itu enggak? Enggak sih Mas, langsung saya tolak mentah-mentah Mas. Apalagi kan saya muda ya. Dia kan yang sudah cari cowok toh Mas. Kalau saya kan lebih muda. Jadi mungkin saya berani gitu Mas. Kalau dia mungkin takut kehilangan kayaknya ya. Kalau soalnya udah tua, kalau saya kan masih muda. Maka dari itu kan saya berani mutusi gitu. Oh iya. Yang tak marahin ya temanku tadi yang memberi mau, wah kowe sing genah we. Nglake wong wedok kaya gombalan suwek. Jancuk. Iya. Itu sih gara-gara ketipu filter B612 mungkin zaman itu ya. Itu Mas. Iya. Kalau Mas Denio pernah nggak sih kayak gitu? Pernah nggak yo? Tak ingat gitu. sih Mas. Aku soalnya nggak pernah deketin cewek lewat medsos sih Mas. Jadi emang seringnya berhubung aku juga orangnya ekstrovert, modelnya kayak gitu kan, suka ngobrol sama orang. Pasti model kenalanku, aku lihat dulu orangnya. Kalau dia lihat dulu langsung, baru aku cari sosial medianya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak pengalaman yang zong kayak gitu, aku nggak pernah. Tapi aku pernah punya cerita temenku itu mukanya
iso dibilang jelek banget sih Mas, ya kan? Jelek banget. Jadi Cowok apa cewek nih? cowok jelek banget ya kan. Kamu jelek banget, Tang? Saya, Mm-mm. wah, kalau ibu saya berkata saya ganteng. Ya pokoknya mukanya sama kamu lebih parah lagi. Wah, Ya kan? Lebih parah lagi, lebih hitam ya kan. Tapi dia sadar kalau emang dia tuh hitam. Waktu SMA nih dia sadar dia hitam. Aku masih ingat namanya itu Syaifuddin. lu. Namanya Syaifuddin. Enggak. Waduh. Sama ta, Mas? Sama namanya. Yang sama? Sama, Ya, saya ya, juga oke. sama. Ya bentuk-bentuknya sama kan, tapi hitam wah. Hitam rambutnya pelontos gitu kan. Soalnya kan Mungkin aku sisi buruk saya ya. Iya. Karena namanya sama. Ya pokoknya berarti ya yang namanya Syaifuddin kayak gini bentuknya ya. Syaifuddin Gonzales katanya mana. Nah, berhubung dia sadar tentang apa namanya, tentang kekurangannya dia bikin medsos nih Mas, tapi profil picture-nya itu dia nyomot dari entah itu artis Korea atau mungkin artis yang lagi viral. Oh, gitu. Ya kan? Dan zaman dulu kan belum pernah Nah. belum kayak cara-cara seperti itu tuh belum apa ya? Belum Viral. belum ketahuan banget lah, Belum betulnya ya ketahuan gitu kan. banget, iya sih, iya. Dia masang satu profil picture yang emang ganteng banget kan. Wah, DM-annya atau mungkin komen-komenannya di Facebook dan lain-lain itu banyak banget yang mau kenalan sama dia, betulnya ya gitu. Nah, ya orangnya so asik sih, so asik. Wah, sampai aku tak, wah, Din, kok saya ngejak kenalan kamu banyak banget ya? Ya iyalah, profil Victorku aja emang keren banget tak lihat. Oh iya, emang ganteng banget sih. Nah terus ketemuan nggak? Ya enggak. Lagi piye Mas ceritanya? Ya dia cuman kayak nyepil. Dia cuman pengen tenar gitu aja, tapi setiap diajak ketemuan dia ngendo Mas. Oh. Ya karena dia udah sadar kalau emang sekiranya dia bakal ketemu sama cewek, yo ceweknya bakal ngerasa kayak zong banget dong. Untungnya apa itu Mas? Kok Mas temanmu kayak gitu? Ya dia cuma pengen, oh berhubung dia di kenyataan dia juga istilahnya buat dapetin cewek dia juga susah. Ya dia cuma pacarannya cuma by media sosial aja. Betulnya kayak gitu. Jadi kalau emang kita relate di kehidupanku yang masalah kayak gini, yang tentang zong kayak gitu aku belum pernah. Tapi temanku yang dia sampai nyomot PP-nya orang, dia sampai nggak berani ketemuan sama cewek yang tadi itu. Dan mungkin sampai saat ini pun Facebooknya juga masih foto yang emang ganteng tadi itu. Oh, Kayak gitu. boleh di-spill Mas namanya Facebooknya? Masih ada nggak ya? Biar penonton nggak ketipu. Nggak ketipu, iya. Tapi kayak Dian namanya. tapi kayaknya zaman sekarang udah, kalau sekarang udah nggak mungkin kayak gitu sih ya. Jadi udah nggak mungkin ada ya mungkin kita masih bisa lihat akun-akun fake di Instagram yang biar dia tenar aja tuh ya, masih pakai PP cewek-cewek yang Iya, seksi iya, atau mungkin ada kayak gitu sih, masih Mas, ada kayak buat naikin followernya. Mungkin tujuannya di situ sih. Oke. Terus kalau tadi masalah cewek, ya kan, cita-cita masalah cewek, ini ada nggak sih kayak cita-citanya Mas Udin yang aku pengen sekolah kayak aku tadi. Aku pengen sekolah jadi pilot nih. Ya kan. Harusnya kan aku sekolahnya di SMK penerbangan atau Iya. penerbat, betul kan kayak gitu kan. Tapi berhubung apa tuh Mas Udin kayak kurang informasi dan lain-lain, akhirnya nggak bisa nih dapat sekolah ini, tapi malah dapat sekolahan yang lain kayak gitu. Oh, Pokoknya kayak kayak make sense ke pendidikannya kayak beda gitulah. Oh. Kalau dulu sih waktu SMP saya disaranin sama apa ini saudara-saudara saya tuh saya harus jadi tentara, Mas. Jadi saya suruh masuk SMA. Dan pada saat itu mungkin saya cuma mengiyain aja sih, Mas. Buat saya sendiri sih saya nggak mau jadi tentara gitu. Sebabnya ya karena saya punya jalan sendiri, nah gitu kan. Lah berarti kan tetap SMA juga loh. Iya sih, tapi saya pada saat itu kan SMP kelas 9 kan bingung nih mau nyari tempat yang mana. Akhirnya saya ngikutin teman saya, Mas. Nggak dari kemauan saya cita-cita dari dulu situ. Contohnya cita-cita dulu saya kan mau jadi dokter nih, harusnya kan SMA nih. SMA. Kamu masuk SMK. Masuknya malah SMK, jurusan SMK-nya? teknik komputer jaringan. Oh, TKJ juga. TKJ juga. Tapi tahu komputer? Tahu Mas, pada saat itu mungkin udah bisa. Tapi kalau sekarang lupa kayaknya. Iya tuh saya ki. Sempat pernah
bisa masang wifi gitu-gitu Mas. Masang wifi, ya. PKL, Berarti PKL bener-bener gitu, Mas. bener yang ke jaringannya ya gitu. Iya, mungkin. ke jaringannya sih, lebih ke jaringannya, nggak mendalami komputernya. Ya kalau dari cerita aku sih mungkin maksudnya yang tadi udah aku jelasin di awal kan. Emang aku pengen jadi pilot, harusnya masuk ke penerbit, tapi ya udah nggak minim informasi dan saat itu yang ini emang atau mungkin lihat dari kakakku sendiri dia jadi ahli IT, aku pengennya langsung ke STM yang emang TKJ juga, kayak gitu. Kalau saya nggak gitu Mas, soalnya ya itu mau, saya tuh kayak kurang pandangan tuh loh Mas. Cuma yang nyuruhi saudara cuma jadi tentara, orang anu pandangan sekolah kini orang nggak ada kayak gitu. Gong lewang-lewong. Kakak-kakak saya pun udah punya kesibukan masing-masing, jadinya yo sekarang pula penting sekolah sangu ono. Kalau hobi. Nah, Hobi. Mas. Hobi saya tuh ngikutin masa sih Mas. Nah, dulu kan saya kecil SD suka main bola ya Mas ya. Cowok kan biasanya suka main bola tuh Mas. SMP saya punya keputusan saya mempunyai hobi futsal atau sepak bola itu. Saya sering futsal Mas. Futsal rokok itu saya kenal kelas 1 SMP udah ngerokok. Oh, udah rokok sama SMP. Nah itu, tapi saya masih bertekad punya hobi futsal itu, sepak bola itu mau. Lah semenjak kelas 1 SMA, lah saya juga punya ini Mas. Masih punya jiwa futsal itu tadi, sepak bola itu tadi. Kelas 2 SMK itu sudah produk pudar sepak bola nih. Sebabnya tadi kurang apa nih, hilang kayak yang ngajakin teman-teman yang ngajakin futsal itu udah pada hilang dulu Mas. Maka dari itu sekarang hobi saya Bukan gara-gara performamu waktu main futsal itu turun atau mungkin kamu cupu banget waktu sepak bola enggak enggak? sih Mas. Jago Enggak, ya? saya sih Mas. Oh, jago. Pernah disewa itu. Apa posisinya? Hah? Saya itu jago di Supporter. bagian Supporter. Anak bola. Supporter. sayap wis. Tendangan bebas tuh rata-rata do percayain sama saya Oh, Mas. tendangan bebas. Padahal aku nak nendang tendangan bebas ki Ya bebas banget. ora tau Bener-bener gol. bebas. Bola liar. Kirain Mas Banyak cita-citanya jadi pemain sepak bola terus posisinya jadi supporter. Itu sama-sama bola. Supporter bola. Soalnya hobi kan banyak ya Mas yang mencakupnya ya. Ah. Jadi tergantung dirinya sendiri, hobinya maunya apa. Kalau sekarang hobinya saya mancing sih Mas. Kalau ngeband nggak pernah ya ngeband? Nah, ngeband. Pernah sih Mas diajak Mas. Ah. Itu ngeband tuh lagunya apa sih, kayak solawatan loh Mas. Ngeband solawatan. Berarti pakainya kayak apa sih? Terbangan loh Mas ngebandnya. Cok kira ngeband deh. Itu rebana, bukan ngeband. Hampir sama, ada musik-musiknya gitu Mas. Alatnya beda, Mas. Oh, kan ada piano nih sama gitu. Iya, pianonya sama. Terus terbang itu, Mas. Oh iya. Tak dung dung tak dung dung tak sak dung tararara. Itu. Karena soalnya SMK saya tuh Islam, jadinya Islam, ya. saya ikutnya itu. Oh iya. Dipleset ke, banjir enggak punya lagi. Aduh. Mas Denio punya nggak sih Mas hobi waktu kecil sampai sekarang masih ada hobi? Nggak make sense semua, kalau hobi nggak make sense semua. Jadi SMP itu yang lagi in basket sama ngeband. Ya kan. Kalau basket jeleknya aku itu aku bisa ke semua hal, tapi nggak jago semua. Oh. Nggak jago semua. Jadi kalau di SMP itu hobi yang emang aku dalemin itu ngeband. Karena kan di SMP itu cewek-ceweknya pasti kalau lihat waktu pensi ya, pentas seni atau Ya, mungkin waktu kita kelas meeting tuh kan Kelas ada kayak meeting, bener. band-bandan kan, dan itu tiap penampilan kan, dan tiap kelas Mengajukan. harus tampil kan. Mengajukan ke tampil. Nah, di situ akhirnya aku memutuskan nih sama temanku emang buat yuk kita bikin band. Kita bikin band dan emang niatnya tuh mau diseriusin. Udah dapat nih. Jadi kayak aku waktu itu aku bisa gitar tapi nggak bisa melodi kan. Jadi aku nggak mau ngambil posisi melodi. Dan zaman itu ada posisi namanya itu rhythm. Megang gitar, cuman apa itu, Mas? cuman gejrengannya aja. Jadi nggak kita nggak cuma main chord utama, kita nggak main melodinya. Iya, Ya kan? iya. Karena kalau aku memegang bass, aku nggak ngerasa keren. Soalnya bass gak ada suaranya kan. Kalau di band-band itu kan bass gak ada suara, cuman deng apa ya kan. Iya sih. Mau ngedrum juga istilahnya cuma tak dung tok ya kan.
pengennya jadi drummer. Pengen banget jadi drummer, cuman waktu seleksi di bandnya itu aku dites, kamu ngapain jadi drummer, coba ngedrum. Gak bisa mas. Ya udah akhirnya aku megang rhythm aja. Megang rhythm. Tapi akhirnya tuh bandnya emang sukses sih, emang termasuk band yang emang terkenal lah waktu itu di SMP ku lah. Dan waktu itu aku masih inget lagu yang pertama aku bawain tuh lagunya Ungu Demi Waktu. Wah. Mahal. Demi Waktu itu masih in banget atau Demi Waktu sama lagunya Slang. Enggak Wali. Enggak ada. Wali enggak keren. Padahal zaman-zamannya dia itu kalau di maxenin sama cewek, itu ngeband tuh keren loh. Keren. Buat nyari cewek gampang itu. Iya, keren makanya. Tapi apa-apa. beda sih mas, sekolah saya kan Islam. Heeh. Jadi deketnya sama selawatan itu. Oh, iya. Jadi gini-gini itu caranya banyak. Lebih ke mencari pahala Iya. bukan cewek. Dan lagu yang emang yang sampai sekarang masih ikonik di telinga aku waktu ngeband tuh yang aku bilang chordnya susah. Itu lagunya Kuburan Band tapi yang nggak viral. Kalau Kuburan Band kan lagunya yang viral kan yang C A minor D minor gitu kan. Itu lagunya Kuburan Band tapi judulnya Si Eis. Nah, Si Eis itu emang sampai sekarang masih terngiang-ngiang banget. Sedikit spill lagi itu ya. Si Eis mojang parangiangan. Nah, Mojang Parahiangan. nah itu sempat emang sampai sekarang masih keinget banget gara-gara chordnya susah. Oh, Kayak gitu. gitu. Ya terus sekarang hobinya Udah nggak ngeband lagi, itu cuman SMP aja karena emang di SMA udah nggak dapat wadah. Ya bukan nggak lebih dapat wadah sih. Kalaupun kita ngomongin ngeband tuh kan masalahnya tuh bukan gara-gara kita pinter main band tuh enggak ya. Kita kan nyari chemistry antara kecocokan antara kita sendiri sama teman-teman kita kan. Nah, SMA tadi itu drummerku, vokalisku sama melodinya tadi itu yang megang melodi udah beda sekolah semua. Dan aku ke Semarang, temanku ada yang ke Salatiga, ada yang ke Magelang juga, jadi dia nggak mungkin ada tempat wadah buat ngumpul lagi. Modelnya sih kayak jadi gitu. Mas Denio sekarang Udah nggak ngeband lagi. selain hobi tadi mas, ada hobi lain nggak mas selain ngeband itu tadi? Yang ibaratnya nggak sampean sama realita yo, atau mungkin nggak make sense yo sama sekarang yo. Aku SMP ngeband, SMA udah nggak ketemu sama teman-temanku lagi yang suka ngeband juga. Akhirnya aku SMA punya hobi baru nih, ya kan, hobi baru yang emang mungkin saat ini masih dilakuin sama teman-teman anak Gen Z ya. Aku suka game, Oh, ya kan. Kan aku juga ada bahas di podcast sebelumnya yang emang kita bahas tentang begadang, ya kan, begadang masalah game tadi itu kan. Nah, di SMA itu aku suka banget sama Dota. oh, Ya kan, Dota atau mungkin istilahnya Mobile Legends tapi versi PC. Itu lagi Mobile Legends versi PC. berarti saat masa SMA Mas Denio itu masanya di warnet ya mas ya? Iya, aku di warnet, ya kan. Di warnet aku emang suka banget ngegame dan itu emang emang aku tekunin. Aku tekunin sampai emang malam beli bil ya kan, sampai pagi malam beli bil di pagi. Paket berapa gitu ya? Kayak gitu. Dan itu sampai jadi rutinitasku sampai aku kemarin yang ibaratnya di sekolahan sampai ketiduran terus toh. Oh iya, gitu. bener. Kemarin udah cerita ya tentang pengalaman ya. Pada saat Mas Denio suka bermain game online itu sempat berpikir gak sih Mas mau jadi pro player atau mungkin mau jadi YouTuber ngegame besok besare itu gitu? Ngasilin uang gitu maksudnya. Ngasilin uang ya. Iya sih mas. Jadi waktu aku main Dota dulu masih sekolah kan, cuman dapat sangu dari orang tua tuh seminggu 100.000. 100.000 aja kalau buat ongkos tiap hari sama makan tuh 10.000 lah, modelnya kayak gitu. Masih sisa uang 30.000. Nah dari uang 30.000 tadi itu kalau emang ibaratnya aku buat ngegame terus kan pasti kurang, Benar. ya kan? Gak ada duit kan? Iya. Nah, endingnya pada saat itu aku nggak pengen cita-cita jadi pro player sih karena emang masa-masa saat itu kan belum hit sampai sekarang. Cuman hal yang aku lakuin waktu itu
adalah aku jaga warnet, Mas. Oh. Jadi selain aku kenapa kok sampai ibaratnya sering ngegame terus, aku jadi operator di warnet itu dengan bayaran 1 bulan itu enggak 1 bulan. 1 minggu itu 300.000. Wah, lumayan sih Mas itu. Zaman segitu. Zaman segitu banyak banget. sih Mas. 300.000, 1 minggu 300.000. Dan itu emang warnanya emang rame banget. Maksudnya kayak gitu. Itu tiap malam aku jadi jaganya emang jaga billingnya dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Oh, sempat ikut itulah Mas, lomba-lomba nge-game. Turnamen, ya. Kalau turnamen ada. Jadi kan dari itu warnanya kan namanya Pegasus di Semarang itu. Game Center Pegasus kan termasuk game center gede kan di Semarang kan. Nah, itu sempat berhubung aku juga mainnya waktu itu bagus, juga ikut turnamen kemana-mana. Jadi di hobi yang emang bener-bener bisa ngasilin aku uang saat itu adalah jadi gamer. Oh. Karena sering turnamen dan turnamennya itu untuk biaya pendaftarannya yang nanggung manajemen atau si pemilik warnet tadi itu, tapi hadiah emang pure buat kita-kita. Oh, gitu. Nah, kelebihan buat si pemilik warnet adalah kan warnetnya jadi terkenal. Oh, ini nih anak Pegasus nih, pasti mainnya bagus-bagus. Jadinya kita main warnet mana aja, orang-orang pada kepo nih, mau lihat mainnya capek Pegasus gimana sih, udah kayak gitu. Jagonya seberapa sih gitu lah, kayak ngeremehin aja. Nah, ngomongin masalah di keuangan tadi itu kan, apa yang aku dapetin ketika aku jaga warnet sama aku menang turnamen, itu yang bikin aku sadar tentang pentingnya kita cari uang saat ini. Jadi kamu pasti kayak menanyakan, Mas Dini kok masih pengalamannya banyak banget ya, kok sampai sekarang pun ambisi cari uangnya banyak banget. Nah, itu balik lagi, itu yang bikin berubah aku kayak pengen punya cita-cita yang istilahnya dapetin uang banyak. Lebih banyak gitu ya. Itulah gitu, dapetin uangnya banyak. Karena emang aku yang emang berasal bukan dari keluarga yang kurang mampu ya, tapi emang waktu itu orang tuaku emang nyepes keuanganku tiap bulan di manage sedikit mungkin biar aku mungkin nggak nakal dan lain-lain kan. Tapi endingnya di situ aku nemuin kayak jalan sendiri. Di SMA ya meskipun aku sekolah juga agak berantakan kan waktu itu kan. Sekolah berantakan, aku udah punya penghasilan waktu SMA ya kan. Dari jaga warnet, dari menang turnamen, yang bikin sampai sekarang ini aku gimana caranya harus dapetin uang banyak. Karena ya buat dapetin hobinya kita atau muasin keinginannya kita itu nggak cuman berasal dari angan-angan aja, tapi emang kita harus ngelakuin sesuatu yang emang menghasilkan lah. Jadi buat kamu yang masih bingung atau mungkin masih bingung sama realita atau cita-cita kamu saat ini, kamu nggak usah terlalu mikirin yang macam-macam, lakuin apapun tapi bisa mungkin itu menghasilkan, ya kan? Termasuk yang begadang kemarin kan kita ngomong, kita begadang tapi gimana caranya begadang kita juga harus menghasilkan. Yoi nggak sih? Yoi sih Mas. Termasuk podcast ini ya. Kita Iya. ngobrol kalau bisa dapat uang juga. Ya kan? Kita bikin podcast ini juga Ada untungnya gitu. iya. Untungnya kalau teman-teman juga bantuin nge-share video ini ke teman-teman yang lain, terus bikin target subscriber kita di bulan ini jadi 1.000 bisa kesampaian, ya kan? Bener gak sih? Bener banget sih gak Mas. Ya kan? Tolong ya Tolongnya yang semangat apa yang melas? dibantu. Netral aja. Jangan. Nanti mah dikira ngemis subscriber emang. Oke. Kita udah ngomong panjang lebar ya Mas ya? Bener Mas. Udah ngomong panjang lebar dari cita-cita versus realitanya ya kan. Ada yang dari kerjaan kita atau mungkin dari pasangan kita atau mungkin hobi kita. Dan yang terakhir tadi kita masalah kayak keuangan juga kan, betul kan ya gitu kan. Apalagi kan terkadang harapan tidak sesuai oleh realita itu, Mas. Jadi, Nah, kalau menurut Mas Penyok sendiri nih, ya kan, tips buat menghadapin realita atau mungkin keinginan kita yang dari awal udah menggebu-gebu tapi nggak kesampaian itu, biar kesannya kita nggak terlalu kecewa banget, gimana sih Mas? nah, kalau saya sih lebih ke mencari apa ya jenisnya, karakter kita sendiri lah, kemampuan kita sendiri. Contohnya, kita ingin mempunyai gedung yang besar, tapi kan gak iso Mas bangun dewi tuh. Iya. Nah, caranya kita tuh harus berpikir tuh nggak usah
Ojo muluk-muluk. Nah, aja muluk-muluk ngono Mas. Nah, ojo muluk-muluk. Kok soalnya nak sadar niku wah lorone banget nih Mas. Iya. Kadang kan banyak yang putus asa di masa itu toh Mas, atau mengakhiri hidupnya atau apa itu toh, takutnya kayak gitu. Kalau boleh lihat-lihatlah sikonnya dulu, habis itu kita lalui dengan secara perlahan lah, jangan menggebu-gebu. Berarti istilahnya jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Bener, jangan terlalu ekspektasi tinggi. Soalnya kalau jatuh kan sakit itu Mas. Terus kalau fleksibel terhadap perubahan juga masuk nggak sih? Kita harus fleksibel nih. Jadi kayak maksudnya kayak teman-teman yang emang mau punya cita-cita tinggi ya kan. Ya udah kalau emang cita-cita tersebut nggak kesampaian ya kan. Ya udah fleksibel aja, ngalir aja. Nah, Modelnya kayak gitu kan. Yang tadinya pengen masuk ke bank ya kan, berhubung dari banknya emang kita nggak sesuai kriteria atau mungkin harus S1 atau D3, tapi teman-teman si SMA, yuk masih ada bank-bank lain kan, modelnya kan Ya, kayak gitu kan. benar. Koperasi juga bisa, modelnya Bisa. kayak gitu. Itu juga bank, modelnya kan kayak Benar gitu. sih, Mas. Atau mungkin yang lebih agak down lagi, bank titil juga Nah. bisa, ya kan? Bank titil juga bisa, sama-sama banknya kan. benar. Modelnya kayak gitu. Dan next, selain itu juga, teman-teman juga jangan pernah banding-bandingin ya. Nah, itu Mas, penting itu Mas. Ya kan? Jadi kayak aku sama Mas Penyok bisa kelihatan kan ya, bisa kelihatan nih. Aku sama Mas Penyok sama lah. Sama-sama Beda banget. suka makan nasi maksudnya. Beda banget. Jadi kalau aku ya kan sebagai partnernya Mas Penyok tuh sebenarnya di take video ini juga udah banget sama Penyok ini ya kan. Ini take sampai berkali-kali kan. Bener Mas, ini tag berkali-kali dan di sini saya ngikutin alur aja, nggak usah makso-makso, ya kudu dipaksa tapi. Nah, maksudnya jadi banding-bandingin. Jadi kita harus sadar juga. Banding-bandingin juga. Harus sadar kalau emang kita tuh punya kemampuan Skillnya yang tuh segini, beda-beda. nggak usah Nggak bisa semua disamain, Iya, modelnya kayak benar. gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya atau mungkin orang tua nih, orang tua yang nonton channel ini jangan sampai nyuruh anaknya atau membanding-bandingkan apa namanya anaknya dengan orang lain. Kasian itu mental dari orang tersebut itu bakal keganggu banget. Karena apa ya? Setiap orang tuh punya potensinya masing-masing, Iya. modelnya kayak gitu kan. Ambil contoh kayak mungkin Mas Penyak yang emang sekarang ini dia pengen jadi kayak podcaster atau mungkin co-host yang emang dia kan masih berusaha banget kan. Masih berusaha, Sampai ya. mungkin teman-teman juga masih bisa lihat kalau Penyak masih belibet kan ngomongnya kayak gitu kan. Ya itu belibetnya nular ke aku. bener. Belibetnya nular ya kan. Sampai pusing juga ini modelnya kan kayak gitu kan. Ya berarti kan intinya kan berarti kalau seorang lain itu boleh kita jadiin referensi boleh lah. Nah, referensi boleh, tapi referensi jangan perbandingan. jangan Jangan buat buat pertandingan yang emang sampai bikin pusing tuh jangan. Udah kayak gitu. Dan yang pasti teman-teman juga harus menemuin apa ya namanya ya, humor atau mungkin keceriaan dalam situasi apapun. Nah, Ya kan? Jadi Biar- semuanya itu nggak usah dibikin sepaneng. sepaneng. Nah, ya kan ketika emang kita pengen apa tapi kok gagal ya kan. Ya udah dibikin enjoy aja. Katanya Mas Ajit, enjoy. Banyakin ngopi lah. Ya kan? Biar refresh pikirannya, nggak sepaneng terus, menteng-teng, kok sirai mateng. Berikutnya terus berusaha dan nikmati proses. Nah, cakep. Terus nikmatin proses itu paling penting Mas Penyok. Bener sih Mas. Ya kan? Jadi sekarang ini kita lagi berusaha ya Mas. Berusaha menjadi seorang podcaster yang Nah. mungkin bisa ngimbangin podcastnya Close the Door. Wah, ya kan? Meskipun emang masih apa ya? Itu referensi loh ya. Iya, masih jauh banget ya kan, banget, masih bener. jauh. Apalagi dengan kemampuan kita bernarasi Iya atau sih. mungkin membawakan masih ngalor ngidul, Blibet. ya kan? Atau mungkin kita juga punya tim kreatif yang Kurang kurang sregep. Maksudnya kayak Santai, gitu santai. kan. Ya. Apa no tim kreatifnya di take over karo editor. Iya, kayak gitu ya kan. Kadang kita host juga Jangan bikin baper buat tim kreatif kita ya. juga santai. bikin deskripsi juga gitu. Ya tetap berusaha aja. Semoga prosesnya kita saat ini itu bisa menjadi sesuatu yang indah buat Bukan besok. hasil benar-benar. Oh iya. Oke ya.
Jadi buat kamu yang masih galau atau mungkin istilahnya masih bingung nih antara wujudin cita-cita kamu yang enggak semulus realitas saat ini ya kan. Tadi aku sama Spenya udah bahas ya, Iya, macam-macam tips dari Macam-macam kita. tips Yang dari pertama kita. adalah satu, jangan terlalu tinggi untuk berekspektasi. Berekspektasi. Ya jadi ekspektasinya harus tinggi-tinggi. Terus yang kedua, kamu juga harus fleksibel sama perubahan. Betul kayak gitu. Terus yang paling penting juga jangan bandingin diri kamu sendiri sama orang lain. Karena ya nothing tulus ya. Kalau kita banding-banding nggak bakal masalah juga. Terus setiap apapun yang kamu usahain dan gagal, jangan lupa selipkan humor dalam situasi itu. Jadi kamu harus jangan serius-serius banget lah. Sepaneng terus, santai-santai lah. Dan yang terakhir pasti juga terus berusaha dan nikmati proses. Itu yang paling penting. penting sih. Gitu ya Mas ya. Dan akhirnya kesimpulannya gimana Mas? Kita tutup biar teman-teman juga bisa menyimpulkan atau bisa menerima apa perbincangan kita selama 40 atau 50 menit tadi di sini. Nah, kesimpulan saya dari cerita tadi merangkum semua. Jadi cita-cita tidak sesuai realita itu tidak apa-apa. Jangan pusing-pusing lah. Kalau saya gitu sih, Mas. Gitu. Gitu aja. Nah, ketahuan kan tadi yang kita bahas tentang banding-bandingin tadi itu pusing nggak saya jadi host ya betul kayak gitu. Ada. Oke teman-teman, untuk kesimpulan kali ini semua orang boleh punya cita-cita, ya kan? Cita-cita apapun yang kamu impikan dari kecil, ya itu adalah cita-cita kamu. Tapi jangan pernah berkecil hati meskipun realitas saat ini emang berbeda sama cita-cita kamu. Tetap nikmati hidup, enjoy your life dan teruslah berkreasi. Oke, terima kasih telah stay tune di episode 5 kita kali ini tentang cita-cita versus realita. Dan jangan lupa subscribe channel kita di After Podcast dan klik loncengnya juga. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Saya Denio. Dan saya Udin Penyok. Saya mohon pamit untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. See you! Kopi dalam cangkir, ambil headphone dan nikmati. Ngobrol random tapi asik, After Podcast temani hari. Kita bicara dan tertawa, After Podcast buka dunia. Kegilaan mengulik realita, After Podcast untuk kita semua.